hari ini sudah bergabung dan hadir di acara konferensi pers Virtual Treasury yang bertajuk Keamanan Investasi Emas Digital Berizin Bapepti. Nah, pagi ini saya akan menyapa terlebih dulu yang sudah hadir hari ini di kantor Treasury. Sudah ada Ibu Dia Sandita Arisanti, Koordinator Pemeriksa BPK Ahli Madya Bapepti, lalu juga ada Bapak Yudi, Direktur Treasury, dan ada juga Bapak Yohanes Ferdinand Silayan, VP of Membership of Indonesia Community and Derivative Exchange atau ICDX, dan juga Mas Bima Yudhistira, Direktur Selios yang nanti juga akan bergabung secara online dengan kami. Selamat pagi semua dan teman-teman media tentunya terima kasih sekali lagi sudah hadir pagi hari ini. Teman-teman media, popularitas emas digital sebagai instrumen investasi dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat popularitasnya. Nah, ini turut mendorong lahirnya perusahaan investasi emas digital. Tingginya antusiasme masyarakat dan juga perkembangan industri emas digital yang sangat pesat kemudian diatur pemerintah dengan diterbitkannya regulasi melalui peraturan Bapepti nomor 4 tahun 2019. Nah, sebenarnya bagaimana sih proyeksi lalu juga prospek dari investasi emas digital ini terutama di tahun 2022 ini nih, di awal tahun tentunya opsi untuk memilih investasi semakin banyak. Bagaimana prospek dari investasi emas digital dan bagaimana tentunya regulasi dari pemerintah melalui Bapepti ini menjamin keamanan, ini paling penting untuk para investor tentunya, menjamin keamanan dan juga mengembangkan industri investasi di Indonesia. Nah, kita akan bahas banyak pagi ini teman-teman media selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan perkenalkan saya Paskali Siswari akan menemani teman-teman media semua selama kurang lebih 2 jam ke depan. Untuk membuka acara ini, kita akan dengarkan terlebih dulu kata sambutan dari Bapak Yudi selaku Direktur Treasury. Silakan Pak Yudi. Oke, terima kasih. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur atas segenap rahmat Tuhan Yang Maha Esa mengizinkan kita berkumpul bersama di sini dalam rangkaian sosialisasi edukasi mengenal emas digital dengan topik keamanan investasi emas digital berizin Bapepti. Pertama-tama, izinkan saya menyapa segenap pembicara yang hadir pada pagi hari ini, Ibu Dia Sandita Arisanti selaku Koordinator Pemeriksa BPK Ahli Madya Bapepti. Selamat pagi Ibu. Bapak Bima Yudhistira selaku Direktur Selios. Selamat pagi Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk hadir dalam diskusi pagi hari ini. Dan telah bergabung bersama kami juga perwakilan dari Bursa Bapak Yohanes Ferdinand Silayan selaku Vice President of Member ICDX. Terakhir dan yang memiliki peran paling penting, teman-teman yang mendorong sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Selamat pagi, selamat bergabung teman-teman media semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini berkumpul bersama mengawali tahun 2022 yang luar biasa ini dan penuh semangat. Saya memiliki keyakinan bahwa dengan ekosistem emas digital yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapepti, industri emas digital di Indonesia dapat tumbuh dengan pesat. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir dan dalam berinvestasi emas digital karena investasi kini telah dijamin dan diregulasi secara ketat melalui peraturan Bapepti nomor 4 tahun 2019 bagaimana diubah dalam peraturan Kepala Bapepti nomor 13 tahun 2020. Untuk lebih lanjut kita akan kupas tuntas bagaimana prospek pertumbuhan industri emas digital di Indonesia. Kita akan diskusi pada pagi hari ini. Selamat mengikuti diskusi dan sosialisasinya. Kita kembali ke moderator. Silakan Ibu. Terima kasih banyak Pak Yudi. Tentu kita akan berbincang lebih dalam lagi nanti dan selanjutnya kita akan dengarkan juga kata sambutan dari Ibu Dia Sandita Arisanti, Koordinator Pemeriksa BPK Ahli Madya Bapepti. Ibu Santi, silahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sedianya Bapak Kepala atau Pak Karona Bangsar akan hadir, namun saya mewakili beliau untuk hadir pada hari ini. Pertama yang saya hormati Bapak Direktur Treasury, Direktur Selios, kemudian perwakilan Direksi BKDI dan PT ICH, kemudian rekan-rekan wartawan, juga Bapak Ibu undangan yang kami hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara sosialisasi perdagangan fisik emas digital dan penyerahan sertifikat izin pertama emas digital kepada PT Indonesia Logam Pratama atau Treasury. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku industri perdagangan berjangka komoditi serta kepada seluruh hadirin yang mengikuti acara ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan menjaga prokes serta imun tubuh supaya kita tetap fit ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seiring upaya pemulihan ekonomi, perdagangan produk derivatif juga turut berkembang, termasuk perdagangan multilateral dan perdagangan fisik ya, dalam hal ini perdagangan fisik emas digital. Tugas pokok dan fungsi Bapepti adalah melakukan pembinaan, pengembangan, pengaturan, dan pengawasan terhadap industri PBK ya, yang terdiri dari perdagangan berjangka, perdagangan fisik emas digital, juga perdagangan fisik aset kripto. Produk emas dapat dikategorikan sebagai komoditi sesuai Undang-Undang PBK Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3297 tentang perdagangan berjangka komoditi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, bahwa komoditi adalah semua barang, jasa, hak kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi ya yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Nah, saat ini terdapat 2 pedagang fisik emas digital yang mendapatkan persetujuan dari Bapepti. PT Indonesia Logam Pratama atau Treasury merupakan pedagang fisik emas digital pertama yang memperoleh persetujuan dari Bapepti. Dengan terbitnya persetujuan tersebut, diharapkan perdagangan fisik emas digital di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi di pasar fisik emas digital. Bapepti berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak yang telah mendapat persetujuan dari Bapepti, diantaranya terkait dengan kewajiban pelaporan keuangan, transaksi maupun kegiatan usaha dari perdagangan emas digital. Nah, untuk menjamin keamanan nasabah, maka transaksi nasabah dalam melakukan transaksi emas digital, nah ini Bapepti mengatur mengenai mekanisme transaksi emas digital ya, itu diatur dalam peraturan Bapepti sehingga perlindungan konsumen ya, dalam hal ini nasabah lebih ada kepastiannya. Kedepannya Bapepti sebagai regulator juga akan melakukan penguatan pada infrastruktur dan fasilitas layanan publik yang terorganisir melalui perpanjangan tangan kami, yaitu bursa, pialang maupun pedagang. Nah, asosiasi juga di sini termasuk. Industri ini memiliki potensi yang luar biasa dan arah kerja industri harus mengacu pada adaptasi digital dan aksesibilitas yang mumpuni, seperti itu. Nah, marilah kita menjaga semangat dalam mengembangkan industri PBK sebagai alternatif investasi bagi masyarakat dan pelaku di Indonesia, serta sebagai sarana modernisasi perdagangan komoditas-komoditas baru dan unggulan negara. Selanjutnya perlu dilakukan edukasi ya, seperti saat ini dilakukan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat terkait perdagangan fisik emas digital yang benar, baik dan masif agar implementasi capaian serta target tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Bapepti juga menghimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK dan selalu memastikan legalitas dari perusahaan yang menawarkan investasi. Semoga dengan adanya perdagangan fisik emas digital akan semakin meningkatkan industri PBK secara umum dan juga semakin meluasnya pengetahuan masyarakat atas alternatif investasi yang ada, khususnya perdagangan fisik emas digital. Demikian ingin disampaikan. Semoga tahun ini kita terus dapat berkolaborasi untuk membangun perekonomian bangsa dan yang lebih baik melalui perdagangan berjangka komoditi yang handal, terpercaya dan sesuai dengan ketentuan di bidang PBK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi. Nah, sosialisasi dan juga edukasi ini salah satunya hari ini kita lakukan bersama teman-teman media semua. Sebelum kita masuk nanti sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi yang lebih dalam lagi, nah kita akan menuju ke sesi peresmian lisensi treasury dari Bapepti. Nanti akan secara simbolis diserahkan sertifikatnya
Ibu Santi dan juga Pak Yudi boleh berdiri sejenak. Saya juga akan mengundang Bapak Yohanes F. Silayan, VP Membership ICDX untuk ikut serta menyaksikan penyerahan sertifikat pada pagi hari ini, dan sertifikatnya akan diserahkan dari Ibu Santi ke Pak Yudi. Ini berarti secara resmi Treasury sudah menjadi aplikasi emas digital pertama berizin resmi Bapepti. Boleh tepuk tangannya teman-teman pada pagi hari ini. Ucapkan selamat kepada Treasury juga. Teman-teman media boleh ikut mengambil foto untuk momen yang sangat berharga pada pagi hari ini. Secara resmi Treasury sudah mendapatkan lisensi resmi. Berarti sudah resmi ya ini ya, bukan abal-abal lagi tentunya ya. Treasury sudah resmi mendapatkan lisensi dari Bapepti. Baik, sudah diambil fotonya, teman-teman yang hadir secara online juga sudah mengambil dan mengabadikan momen pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Yohanes, Ibu Santi dan juga Pak Yudi. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, kita akan menuju ke sesi diskusi pada pagi hari ini. Kalau di sini saya sudah ditemani Pak Yohanes, Ibu Santi dan juga Pak Yudi. Nah, tapi sesi diskusi pagi ini akan dipanaskan dulu nih dengan yang hadir secara online. Sudah ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Selios yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Tapi saya ingatkan juga kepada teman-teman media, kalau nanti ada pertanyaan yang mau diajukan kepada 4 narasumber pada pagi hari ini, bisa langsung diajukan. Jangan lupa sebutkan nama, lalu juga institusi atau media dari mana dan siapa narasumber yang akan diajukan pertanyaan. Oke, saya akan menuju ke Mas Bima pagi hari ini. Halo Mas Bima. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Wah, bersinar kayak emas nih pagi hari ini. Ya, salam juga untuk yang hadir di studio dari Treasury, kemudian dari Bapepti. Ya, terima kasih Mas Bima. Kita langsung saja menuju topik bahasan pagi hari ini nih Mas, soal proyeksi investasi. Ini kan baru awal 2022 ya. Biasanya semangat orang-orang buat investasi ini menggebu-gebu di awal tahun 2022 nih. Nah, ini tentu menarik karena ada satu lagi alternatif investasi bisa jadi pilihan masyarakat, yaitu emas digital. Nah, boleh cerita nggak nih Mas, sebenarnya potensi lalu juga risiko tentunya harus tahu juga masyarakat dari investasi emas digital ini apa aja sih Mas Bima? Ya, kita coba lihat satu persatu dulu dari emasnya sendiri, kemudian dari emas digital. Nah, kalau pergerakan harga emas ini sebenarnya kan dalam 3 tahun terakhir ya, itu kalau dilihat harga emas versi Antam itu naiknya sampai 42%. Dan secara global juga harga emas dalam 3 tahun terakhir meningkat. Karena ada resiko pandemi, ada varian baru, tentunya keinginan untuk memasukkan aset ke aman ya. Meskipun tidak semua aset, ada beberapa aset yang ingin diamankan dari resiko. Biasanya mereka akan mencari aset yang cukup liquid, salah satunya adalah emas. Nah, kalau kita lihat juga di tahun 2022 ini ternyata ada satu fenomena yaitu inflasi. Inflasi globalnya relatif tinggi di negara maju. Amerika Serikat itu nggak pernah inflasi setinggi ini. Bahkan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir belum pernah mengalami lonjakan inflasi, dari inflasi pangan, inflasi dari komoditas energi, harga minyak sekarang juga sangat tinggi. Artinya apa? Artinya banyak masyarakat di Amerika Serikat biaya hidupnya mengalami kenaikan. Dan ini juga bisa punya transisi resiko juga ke ekonomi di dalam negeri. Artinya kita menghadapi inflasi. Nah, biasanya kalau inflasinya itu relatif meningkat, itu ada kecenderungan entah dia membeli dolar ataupun menyimpan dalam bentuk emas. Karena emas ini sudah terkenal ribuan tahun ya. Ini sebagai salah satu instrumen yang memang tahan terhadap gejolak harga, baik harga makanan ataupun harga properti dan juga gejolak dari harga energi. Ini salah satu keunggulan emas dibandingkan dengan aset atau komoditas lainnya. Berikutnya juga kita melihat ada tantangan tapering off,
yang terjadi di tahun 2022 sebenarnya sudah diinisiasi dari 2021. Banyak bank sentral di negara maju, sebelum dari Bank Sentral Amerika Serikat, ada Bank Sentral dari Inggris, Bank Sentral dari Korea Selatan, itu memang melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, ini kita tinggal menunggu Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini akan naik berapa kali sepanjang tahun 2022. Biasanya ketika ada tekanan dari kenaikan suku bunga, ini mereka juga akan memilih instrumen berbasis bunga atau juga instrumen yang basisnya adalah emas, emas batangan terutama. Nah, itu salah satu proyeksi kenapa emas ada yang bilang, ini harga emasnya sedang turun nih gitu ya. Kenapa bisa dibilang prospeknya bagus? Ya justru karena banyak yang belum menyadari tingkat resiko ketidakpastian di tahun 2022, makanya mulai dari sekarang nabung emas. Jadi sekarang ini adalah time to buy untuk emas. Karena emas ini sudah terbukti ketika inflasi tinggi, emas ini akan mengalahkan dari kenaikan inflasi. Itu satu. Yang kedua, kalau bicara tadi Mbak Paskalis bertanya soal emas digital, nah ini ada yang menarik nih. Saya juga waktu itu juga cukup tertarik ketika Treasury itu ada tulisannya 5 ribuan bisa beli emas ya. Artinya kan dengan nominal yang paling kecil kita bisa membeli emas, tapi dalam nominal tertentu baru emasnya kemudian bisa dicairkan misalnya begitu. Itu kan hal yang wajar. Jadi artinya siapapun sekarang, khususnya adalah generasi muda, generasi milenial, Gen Z ini, bisa memulai berinvestasi dengan aplikasi digital dengan nominal yang paling kecil, dengan nominal yang sangat kecil. Jadi ini artinya kita bisa memilih nih, kita mau jalan-jalan kan lagi terhambat juga oleh pandemi ya, ada varian Omicron, kemudian juga kita mungkin punya hobi di luar rumah, agak sedikit tertunda sekarang, otomatis uang itu, simpanan itu kalau ditaruh hanya di tabungan, mengharapkan bunga, kira-kira bunganya mungkin kisaran 3-4%, kalau tabungan kita belum dipotong biaya administrasi lain-lain, itu bisa jadi bunganya hanya sekitar 1% 1 tahun, sementara tadi tingkat kenaikan harga atau inflasinya tinggi, maka dia akan memilih nih, uang yang biasanya digunakan untuk pengeluaran, tabungnya kemana? Mau nabung ke bank biasa atau menabung ke dalam instrumen emas digital dengan nominal tentu tadi yang bisa terjangkau oleh berbagai kalangan. Nah, jadi sekarang ini ada fenomena emas digital bukan hanya mereka yang punya uang ya. Jadi artinya golongan menengah atas biasanya kalau emas itu kan kita lihat ibu-ibu gitu ya. Wah, ini investasinya di emas nih. Ini pasti kekayaannya ratusan juta rupiah minimum atau miliaran rupiah gitu ya. Tapi ternyata sekarang itu ya sekarang pelajar, kemudian juga mahasiswa dan juga pekerja kantoran yang baru memulai bekerja ataupun pengusaha level UMKM pun juga bisa memiliki emas karena tadi nominalnya sangat terjangkau. Dan juga kita kalau beli emas secara fisik, tentunya di situ kita akan berpikir biaya bensinnya, biaya transportasinya, biaya parkirnya di depan toko emasnya, kemudian juga resiko keamanannya misalnya kalau kita membeli emas secara fisik langsung. Tetapi kalau melalui aplikasi tentu pembeliannya akan lebih sederhana, hanya tinggal butuh waktu singkat, sudah bisa mendaftarkan akun, sudah bisa melakukan transfer, dan akhirnya kita sebenarnya secara real, ya jadi emas digital ini bukan emas yang dasarnya blockchain ya, bukan begitu ya, sebenarnya ini perlu diluruskan juga. Jadi apa sih yang dimaksud emas digital ini adalah memang emas fisik gitu ya, tetapi bisa dibeli dengan nominal yang paling kecil. Nah, jadi itu salah satu keunggulan dari emas digital dan potensi di 2022 dengan kehadiran platform-platform digital ini akan makin menambah animo masyarakat. Sehingga masyarakat ini sekarang tidak lagi tergerak ada kelebihan uang pendapatan, kemudian hanya di bawah bantal atau diendapkan ke dalam tabungan, tapi juga memiliki alternatif untuk bisa dimasukkan ke dalam investasi berbentuk emas digital. Jadi ini sangat penting sekali nih untuk mencerdaskan masyarakat, untuk menambah literasi keuangan masyarakat bahwa ada loh emas digital gitu ya. Dan syukur-syukur dalam nominal tertentu bisa dicairkan, bisa jadi emas kawin. Begitu, Mbak Paskalis. Masyarakat tuh kalau naruh uang di investasi
di pikiran pertamanya adalah aman, aman, dan aman. Nah, apalagi ini kan digital ya. Aduh, ntar kita nggak megang emasnya, ini bener nggak sih emasnya ada? Nah, ini tentu diperlukan peran pemerintah di sini. Menurut Mas Bima, ini bagaimana sih peran pemerintah dengan semakin maraknya platform investasi, terutama yang bergerak di jasa investasi emas digital ini, peran pemerintah untuk menciptakan ekosistem investasi yang tentunya aman untuk masyarakat dan juga investor ini apa, Mas Bima? Iya, satu ya, tentunya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat ya terhadap platform yang menawarkan jasa misalnya investasi untuk emas. Nah, ini kan karena emas sebenarnya dalam tanda petik sudah familiar di masyarakat, ya tinggal pengawasannya saja. Jadi memang harus memastikan keamanan dari platform, bagaimana kemudian juga keamanan transaksi dari transfernya, keamanan penggunaan data kepada pihak ketiga. Nah, itu semua harus dijamin keamanannya. Oleh karena itu pemerintah, saya kira saya apresiasi juga oleh Bapeti gitu ya, karena Bapeti juga melakukan pengawasan terhadap perdagangan komoditas emas secara serius, secara komprehensif, sehingga ini juga memberikan ketenangan di konsumen, keterangan di masyarakat, keterangan di investor bahwa ya sekarang mau emasnya beli fisik atau emasnya beli digital sebenarnya sama saja, sama-sama memberikan keamanan gitu. Dan juga ada mungkin di aplikasinya juga dituntut misalkan ada layanan pengaduan apabila ada kendala-kendala yang sifatnya teknis. Jadi semua saluran untuk perlindungan terhadap konsumen, terhadap investor, itu betul-betul difikirkan sekarang. Jadi buat masyarakat juga, pemerintahnya sudah mengawasi. Nah, tinggal kita bertanya Mbak Paskalis kepada masyarakat secara umumnya, ini sudah ada aplikasi atau platform yang memiliki lisensi. Nah, kenapa tidak menggunakan platform ini, tapi menggunakan platform lainnya yang belum ada lisensi, misalnya seperti itu. Sehingga masyarakat juga perlu diedukasi, ayo kita berinvestasi gitu ya, karena kalau nabung tadi uangnya justru berkurang bukan bertambah, kita berinvestasi di platform-platform yang memang diregulasi dan diawasi ketat oleh pemerintah. Oke, jadi itu penting ya, harus digarisbawahi. Carilah lembaga yang sudah berlisensi resmi. Jadi jangan sampai malah jadi buntung, tadinya mau untung malah jadi buntung karena salah memilih. Nah, ini sudah ada nih yang resmi dan tentunya institusi yang resmi juga yang memberikan lisensi ini di bawah Kementerian Perdagangan, yaitu Bapepti, sudah memberikan jaminan keamanan investasi. Mas Bima, nanti kita ngobrol lagi kalau juga ada pertanyaan dari teman-teman media untuk Mas Bima. Tadi Mas Bima sekali lagi menggarisbawahi soal keamanan investasi lewat regulasi. Sudah ada peraturan Bapepti nomor 4 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggara pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Kita akan ngobrol lebih dalam nih karena sudah ada dari Bapeptinya, sudah ada Ibu Santi di sini. Ibu Santi, ini kan sebenarnya penyedia atau perusahaan penyedia jasa untuk investasi emas digital lewat aplikasi ini jumlahnya semakin banyak dan beragam. Langkah-langkah apa saja yang sudah Bapepti lakukan atau nanti mungkin ada rencana yang akan Bapepti lakukan untuk sekali lagi menjamin keamanan investor yang memilih investasi emas digital ini, Bu Santi? Ya, terima kasih Mbak Paskalis. Jadi sebenarnya Bapepti sebagai regulator itu kan sudah menerbitkan aturan ya terkait penyelenggaraan perdagangan pasar fisik emas digital seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, itu sebenarnya di situ ada mekanismenya sendiri bagaimana perdagangan fisik emas digital itu sendiri. Jadi memang ada untuk memitigasi resiko, di situ ada bursanya, ada lembaga clearingnya, ada depositorinya atau tempat penyimpanan emas digitalnya. Jadi semua memang sudah terorganisir seperti itu. Dan ini kenapa dibilang emas digital? Ya memang harus menempatkan emas fisiknya itu harus ada gitu, minimal 75%-nya gitu, seperti itu ya. Kemudian memang semua tercatat, saldo dari pelanggan semua harus tercatat baik di lembaga clearing maupun di depositori dan di bursa. Semua pencatatan itu ada dan jelas gitu. Dan pelaku usaha pun harus melaporkan transaksinya kepada Bapepti seperti itu, sehingga Bapepti juga mengawasi kegiatan usaha emas digital ini. Dan diharapkan masyarakat juga harus paham mana-mana saja yang memang perusahaan yang sudah mendapat lisensi tadi, sehingga untuk yang sudah berlisensi memang itu diawasi oleh Bapepti. Dan kedepannya kami yakin ini akan semakin berkembang ya.
mengingat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bima tadi, memang emas itu sudah dari zaman dulu ya, dari zaman dulu mungkin dari harga berapa sehingga sekian lama sehingga meningkat ya. Itu menjadi salah satu alternatif investasi seperti itu ya, dan itu memang bukan hanya istilah barangnya itu memang ada, dan itu ada tempat penyimpanannya juga, tercatat juga, dan itu harus diasuransikan juga gitu. Jadi memang sudah jelas ekosistemnya seperti itu, dan kedepannya itu semakin ramai, dan itu akan terus diawasi oleh Bapepti dalam rangka kegiatan usaha di perdagangan fisik emas digital seperti itu. Sudah diusahakan dengan sistem yang sangat rapi supaya semua aman. Udah ada asuransinya, ada lembaga clearing, harus ada 75% tadi ya Bu ya, emasnya berarti secara fisik. Tapi untuk semua yang sudah diatur oleh Bapepti ini untuk perdagangan emas digital, bagaimana bisa membuat ekosistem investasi emas digital ini semakin tumbuh Bu di Indonesia? Tentunya karena ini digital adalah memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses emas. Jadi emas juga bukan barang mahal lagi, karena tadi Mas Bima cerita 5.000 sudah bisa dapat dengan mencicil. Nah, ekosistemnya apakah bisa membuat investasi emas digital ini semakin bertumbuh, Bu Santi? Ya seharusnya ini bisa semakin bertumbuh ya. Ini kan semua tergantung dari berbagai berbagai kelembagaan ini harus saling terkait ya, baik dari sisi SRO-nya, dari regulatornya kami ya, Bapepti sendiri, kemudian dari SRO-nya, bursa dan clearing, baik depositorinya, dan pedagang emasnya sendiri itu harus menciptakan perdagangan yang fair, yang handal, terpercaya ya, sehingga masyarakat pun akan yakin gitu, tidak ada iming-iming yang di luar kewajaran, misalnya seperti itu ya, itu akan diawasi terus, tidak ada iming-iming di luar kewajaran, dan tentunya tidak ada fixed income ya pastinya ya. Kalau di sini kan di emas jelas, harga emas, pergerakan harga emas itu jelas, dan itu saldo emas berapapun akan tercatat di bursa, di clearing, depositori itu akan tercatat gitu. Jadi si pelanggan dapat mengambil emas itu baik secara fisik maupun dapat menyimpannya dulu, dan itu ada istilah tidak harus nominal sekian. Jadi dari yang kecil sampai dengan yang besar itu jelas tercatat semua, dan itu juga pastinya harus sesuai dengan regulasi seperti itu, dan pedagang emas digital tetap harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku seperti itu. Jadi wajib mematuhi, apalagi perusahaan yang sudah berlisensi resmi tentunya dari Bapepti. Nah, tadi Ibu Santi menyinggung bahwa sebenarnya sudah ada secara sistem rapi, mulai dari bursanya, lalu juga lembaga clearingnya. Nah, tepat sekali nih, Pak Yohanes sudah di sini, mungkin bisa banyak cerita. Sebenarnya ICDX ini tuh perannya untuk pertumbuhan industri emas digital di Indonesia nih apa sih, Pak Yohanes? Ya, terima kasih Mbak Paskalis. Selamat pagi juga pada rekan-rekan media yang ada secara online. Jadi memang kalau ditanyanya perannya sangat penting. Jadi memang kalau seperti Trustway sudah terdaftar di kita, lalu juga sudah mendapatkan izin di Bapepti, itu akan menambah rasa aman untuk para pembeli emas fisik yang biasanya nih, kan kalau kita tahu bahwa dulu kita kalau beli fisik ya memang kita terima fisiknya. Nah kalau sekarang dengan pasar fisik emas secara digital, ini sesuatu yang baru tetapi akan membuat kita aman, karena kenapa? Karena diawasi, dijagai atau memang dimonitoring. Nah itu yang akan menambah kepercayaan para pengguna atau pembeli emas ini akan bertumbuh gitu. Nah dulu kita tahu, sekarang harga emas saja mungkin ya let's say kita harganya 1 jutaan lah ya per gram ya. Dengan kalau kita dulu fisiknya Mbak Paskalis kita beli itu 1 juta ya 1 gram. Nah sekarang kalau mau beli emas nggak perlu 1 juta, 5.000 pun sudah bisa, 10.000 bisa. Nah yang menyelenggarakan atau yang melakukan ini ya harus diawasi supaya betul nih angka yang dibeli memang ada emasnya. Nah itulah fungsi daripada yang tadi dikatakan bursa dan diawasi juga oleh Bapepti, kira-kira begitu Mbak Paskalis. Tapi memang komoditas emas ini yang paling laku Pak kalau di ICDX nih, atau apakah memang masyarakat sudah sangat mulai tertarik gitu Pak untuk memilih emas, terutama emas digital dalam hal ini? Nah pertanyaan yang bagus nih Mbak Paskalis, udah pasti. Zaman dulu kita nggak kenal investasi lain selain emas.
Orang tua kita juga begitu dulu. Kalau mau nyimpen ya nyimpennya emas. Nyimpen emas yang tapi seperti yang dikatakan oleh Bapak Bima tadi, biasanya mungkin nyimpennya di bawah bantal ya. Kalau sekarang nggak perlu. Para pelanggan bisa beli melalui aplikasi Trustoi dengan nominal yang kecil, tetapi juga sudah diamankan, artinya semua pembeliannya tercatat dan aman gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau ditanya apakah ini menjadi salah satu bahasanya mungkin yang tertarik, ya pasti. Karena dari dulu memang kita kenalnya emas sebagai investasi kita, Bapak Skalis. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, Mas Hanes. Bapak Jadi Skalis. memang sekali lagi bahwa yang terpenting adalah aman, Yes, dan aman gitu. Karena ini semua betul. udah mudah. Mudah. Masyarakat udah tinggal pakai handphone di tangan 5.000 yang Iya. biasanya beli es teh manis mungkin ini Sudah bisa. dialihkan benar untuk beli emas digital. Betul. Jadi sekali lagi bahwa keamanan ini paling penting. Nah, tapi benar nggak sih investasi di emas digital ini bisa membuat portofolio keuangan masyarakat nih semakin bertumbuh di tengah banyak sekali atau maraknya alternatif investasi di Indonesia saat ini? Nguntungin nggak sih? Nah, ini Pak Yudi nih yang harus ngejawab. Investasi emas digital, masyarakat bisa beli 5.000 udah dapat emas, tapi menguntungkan nggak sih? Apalagi sekarang kan Treasury sudah resmi terdaftar. Nomornya 001 Bapepti loh Pak, nomor 1 aplikasi emas digital yang pertama berizin resmi Bapepti. Jadi arti lisensi ini untuk investor, untuk keamanan investor, untuk portofolio investor, apa sih Pak Yudi? Oke, jadi pada prinsipnya dengan izin atau misalkan dapat nomor urut 001 dari Bapepti itu membuat lebih banyak investor tuh yakin tentang treasury ini sendiri. Dan ini memudahkan banget, tadi juga Pak Yohanes sudah cerita, teman-teman media juga udah pada tahu, untuk beli emas itu nggak perlu dalam jumlah besar, bisa dilakukan dimanapun. Kalau ibu tanya, Pak menguntungkan nggak? Jelas, kalau kita belajar dari investasi zaman dulu ya, orang tua saya, mungkin teman-teman punya orang tua, kita beli emas nih, mungkin zaman dulu simpan di rumah, resiko terlalu besar. Nah dengan adanya emas digital ini kita bisa beli dari gadget kita dimanapun kita berada gitu. Nah kalau menguntungkan berjalannya waktu itu jangka panjang dan jangka menengah pasti menguntungkan. Berdasarkan apa saya bisa bilang kita udah terbukti lah selama ini emas dari mulai harga misalnya 100.000 sampai sekarang 1 gram 850.000 gitu kurang lebih ya. Itu udah naik terus gitu. Mau ekonomi seperti apapun, mau pandemik seperti kemarin pun emas juga masih ada kalanya naik gitu. Jadi kalau ditanya menguntungkan nggak untuk investasi di sini, menguntungkan sekali. Nah kalau untuk keamanan udah jelas kita juga diawasi oleh Bapepti sendiri. Jadi buat teman-teman di luar sana, siapapun mau investasi dalam jumlah kecil pun kita bisa. Nah, jadi di sini kita mengedukasi teman-teman supaya yuk kita nabung yuk dari kecil-kecil terus sampai nanti rencana keuangan kita ke depannya lebih mapan. Ya itu aja sih kalau dari Treasury, pasti menguntungkan. Nah, Oke. kalau ngelihat profil investor nih Pak, di semua pilihan investasi saat ini yang ada, generasi milenial nih sekarang mendominasi. Udah mulai melek investasi, udah mulai sadar pentingnya investasi bukan hanya nabung, tapi bagaimana bisa mengembangkan portofolio keuangannya. Nah, untuk investor pemula nih, investor milenial ya, kita katakan untuk mereka yang mau memilih emas digital sebagai salah satu portofolio investasi mereka, ada saran nggak nih Pak Yudi? Bener nggak sih 5.000 aja bisa dapat emas gitu Pak? Oke, jadi saran saya ya buat teman-teman milenial gitu ya, buat Gen Z di luar sana gitu ya. Jadi mulailah menabung dari sekarang, mulai boleh membeli emas dari sekarang untuk jangka panjang. Jadi kalau teman-teman biasanya teman-teman milenial gitu ya, khususnya saya juga masih suka nih nongkrong, masih suka nonton. Ya kita sisihkan lah, misalkan mau 1 minggu mau dihitung berapa, atau misalnya 1 hari 5.000. Boleh juga beli 5.000 per hari. Boleh juga kita sisihkan misalkan 1 minggu mau berapa, mau 50.000 mau berapa. Tapi kalau rutin kita lakukan, akhirnya kita punya target tercapai juga. Jadi ya saran saya kalau mau berinvestasi dari sekarang, mumpung kita lagi emas nih lagi hot-hotnya gitu ya. Dan ini benar-benar aman banget dan kita benar-benar jadi punya tabungan di tangan kita sendiri. Jadi kalau instrumen investasi begitu banyak di luar sana, tapi ini boleh jadi salah satu pilihan yang tepat saat ini. Kurang lebih seperti itu. Harga emasnya lagi oke, Siap. safe haven di Betul. tengah kondisi ekonomi yang kita masih nggak tahu nih, Betul. ditambah sekarang Omikron juga datang, Betul. emas jadi pilihan. Betul. Ditambah emas digital yang sudah Yang dipastikan memudahkan semua orang untuk transaksi. betul. Nggak karena- perlu telepon dulu zaman dulu ya kalau saya lihat orang tua saya, dia telepon dulu, dia tanya nih harga per hari ini berapa. Dia simpen dulu, dia pikir oh mungkin besok lebih murah.
Dia ukur-ukur kayak gitu supaya apa? Dapat harga lebih murah, beli lebih banyak gitu ya. Tapi sekarang ya kita nggak perlu orang tahu, kita ngecek. Hanya kita yang tahu, mungkin sama keluarga kita lah. Jadi lebih aman, lebih safety pastinya. Dan semua bisa didapat hanya dari genggaman tangan Siap, lewat betul. aplikasi Treasury. Semua Betul. sudah bisa didapatkan. Aman sekali lagi Aman. itu kepastiannya. Eh, kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Sudah kita kumpulkan pertanyaan dari teman-teman media, sudah cukup banyak yang kita kumpulkan. Kita akan menuju ke pertanyaan pertama. Ada penanya dari Suara Merdeka dari Kang Budi. Ini pertanyaannya untuk Mas Bima. Nah, Mas Bima, pertanyaannya, di bulan apa sih perkiraan akan terjadi puncak kenaikan investasi emas? Wah, kayaknya Mas Budi mau ini nih nambah cuan dari emas. Mas Bima silahkan. Oke. Jadi kalau kita lihat dari tren ya, baik dari teknikal maupun dari fundamental. Ada satu lagi yang menarik ya, selain tadi inflasi tinggi, kemudian kebijakan kenaikan suku bunga acuan dari negara maju. Dalam 3-4 tahun terakhir ini, bahkan sebelum pandemi, ada kondisi di mana bank sentral itu banyak menumpuk emas. Jadi ini salah satu itikat dari bank sentral di hampir seluruh dunia, termasuk juga yang ada di Asia Tenggara, itu ada kecenderungan mereka melakukan de-dolarisasi. Karena dolar tuh bagaimanapun juga ternyata lebih fluktuatif ya. Dulunya safe haven salah satunya dolar, tapi banyak mereka yang mengurangi cadangan dalam bentuk dolar, pindahnya ke emas. Itu juga jadi salah satu faktor fundamental untuk meningkatkan harga emas. Kemudian ada lagi faktor fundamental lagi yang kita harus tahu adalah tidak ada penemuan tambang emas skala besar dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Jadi kita masih melihat bahwa emas ini kenapa harganya akan selalu naik. Kalaupun ada koreksi, koreksinya hanya sifatnya kecil gitu ya, tidak lebih dari misalkan 20% gitu ya. Itu karena memang secara sisi supply atau penawarannya tidak ditemukan pertambangan emas skala besar yang kemudian bisa terjadi oversupply emas, itu nggak ada dalam 15 tahun terakhir. Nah, ini yang membuat kapan harga emas 2022 kemudian pertanyaannya akan meningkat. Salah satu indikatornya adalah ketika Bank Sentral Amerika Serikat ini pada semester kedua 2022 mulai meningkatkan tingkat suku bunganya. Berapa kali? 2-3 kali. Nah, tentunya di situ banyak investor yang akan melihat, oke, portfolio sebagian digeserlah ke safe haven. Karena banyak yang menduga-duga dampak dari adanya kebijakan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika ini terhadap volatilitas nilai tukar negara berkembang. Volatilitas dari emiten saham di negara berkembang. Jadi sebagian mencari safe haven kembali ke emas. Jadi kalau ada yang nyinyir ya melihat, oh ini emas kurang begitu bagus nih di awal 2022, jadi kita lepas-lepasin aja emasnya. Salah. Justru ini saya kira ini adalah time to buy yang cukup bagus karena kita tidak tahu ke depan ini apa yang terjadi dari sisi moneter ataupun sisi dari perekonomian, karena problemnya lebih kompleks dibandingkan 2020-2021 hanya menghadapi pandemi, tapi tahun ini multi faktor ya, geopolitik juga stabilitasnya agak sedikit rapuh, kemudian juga ada fluktuasi harga komoditas, dan yang ketiga, yang paling penting sekali adalah kita melihat di dalam negeri sendiri sebenarnya pemulihan konsumsi rumah tangganya berjalan tapi masih tertatih-tatih, artinya orang akan tetap mencari safe haven berbentuk emas. Tapi bukan berarti ya, kalau misalkan Mas Budi tadi pengen beli emas, kemudian seluruh simpanan atau tabungannya itu dimasukkan ke emas, nggak bisa juga gitu. Jadi emas penting sebagai portfolio dicampur dengan portfolio lainnya. Tapi tetap emas ini porsinya kalau bisa, misalkan dari 20%, naikinlah jadi 25-30%, sehingga ada semacam aset yang liquid yang suatu saat bisa diperlukan apabila ada ketidakpastian ekonomi dan butuh dana yang sifatnya darurat bisa langsung dicairkan. Itu mungkin salah satu outlook dari emas, Bapak Skalis. Mas Bima, tapi nih misalnya ada tahun ini ekonomi mulai pulih. Sepertinya negara-negara juga sudah mulai menjadikan COVID nih sebagai endemi yang ya udahlah kita berteman aja begitu istilahnya. Jika terjadi pemulihan ekonomi, kan biasanya emas ini dijadikan safe haven ketika ekonomi sedang tidak stabil. Nah, kalau terjadi pemulihan di 2022, prospeknya masih oke nggak Mas untuk investasi emas ini? Saya pikir masih oke, dan juga kita lihat di karakteristik dari investor.
karakteristik dari investor secara global maupun di Indonesia ini kan ada yang sukanya high risk, high return, Bapak sekali. Jadi kalau ada yang nanya, gimana nih investasi di kripto? Ya silakan gitu ya. Dia mungkin suka challenge, dia suka tantangan, dia suka bangun jam 12 malam itu melototin volatilitas dari harga aset kripto. Ada yang modelnya begitu. Tapi ada juga yang tadi, nggak milenial, nggak Gen Z, kemudian generasi yang lebih senior, itu familiarnya dengan emas. Dan emas secara statistik dalam jangka panjang relatif stabil. Tadi sudah disebutkan relatif stabil, relatif imun. Ekonomi naik turun, itu emas relatif ada kenaikan harga. Gitu. Jadi artinya kalaupun sekarang terjadi pemulihan ekonomi, tapi tetap saja orang akan sebagian melihat bahwa emas ini adalah salah satu komoditas yang cukup menarik. Dan pemulihan ekonomi, itu Kementerian Investasi, itu menyebutkan bahwa 2027 ekonomi baru pulih secara penuh atau kembali seperti level sebelum pandemi. Ya artinya 2027 emas masih akan jadi daya tarik yang menarik gitu. Mas Bima, saya mungkin akan mengajukan pertanyaan yang sama ke Mas Bima, ke Pak Yudi nih Pak. Gimana sih Pak prospek emas 2022? Kira-kira nih puncaknya kapan? Tapi dengan catatan kalau ternyata ada pemulihan ekonomi, apakah masih menarik emas? Silahkan Pak Yudi. Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman ya, untuk industri emas sendiri sih dia akan terus menanjak ya. Apalagi kalau keadaan ekonomi lebih pulih, lebih baik lagi dengan pandemik yang sudah mulai terkontrol seperti ini, harusnya harga emas terus-menerus akan naik gitu. Dan ini investasi yang sangat tepat. Kenapa? Karena di industri emas sendiri itu mau keadaan seperti apapun ya kita tetap bisa save lah. Walaupun turun seperti tadi Pak Yuda bilang, ya memang betul. Tapi untuk jangka panjangnya kita tidak akan rugi. Beda dengan beberapa instrumen investasi lainnya. Mungkin investasi lainnya bisa juga menurun terlalu jauh. Bahkan yang terakhir-terakhir ini banyak banget permainan investasi yang benar-benar akhirnya memang sampai cut loss, sampai habis semua investasi beberapa nasabah. Tapi kalau di emas tidak seperti itu. Kita nggak akan turun terlalu banyak. Kita pastinya juga akan naik jangka panjang dan pasti akan pelan-pelan yang menghasilkan juga. Jadi menurut pendapat saya pribadi itu industri ini akan berkembang terus ke depannya. Oke. Jadi masih bisa tetap dijadikan pilihan tentunya Pasti, untuk alternatif pasti, investasi. pasti. Oke, karena kan kadang ada yang bilang Pak, aduh ini kayaknya harganya udah kemahalan deh gitu kan, harga emas apalagi sempat ada proyeksi bisa mencapai 1 juta gitu per gramnya. Tapi tetap menarik berarti Pak ya. Betul. Jadi kalau teman-teman di luar sana masih menunggu kira-kira kapan emas turun, ya mungkin bisa turun tapi nggak akan banyak. Kalau ditanya kapan yang tepat untuk beli emas ya sekarang. Karena kalau ditunggu lagi akhirnya naik terus. Nggak akan kesampaian juga, akhirnya ya tunggu terus mau kapan belinya, mau kapan nabungnya gitu ya. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu emas berubah jadi 1 juta atau bahkan lebih, teman-teman jangan nyesel, aduh kenapa gua nggak beli kemarin gitu. Nah jadi ya baiknya ya mulai sekarang, untuk jangka panjang dicicil deh. Nggak tepat juga semua tabungan kita dibeliin emas, betul kata Pak Yuda tadi, tapi ya beberapa instrumen misalnya mau 30%-nya kah atau 25%-nya lah. Jadi benar-benar ya dibikin kayak rutin gitu. Dibikin kayak terjadwal, ya udah kita beli aja berapapun harganya. Jadi begitu emas naik ya kita akan untung semua. Begitu, Jadi Bu. kalau bisa di reminder di kalendernya, Betul. gajian langsung ada alarm ya Pak. Nah, betul. Cicil emas. Cicil emas, betul. Untuk nonton BTS mungkin ya. Banyak Oke. hal gitu bisa digunakan. Bisa jadi buat pilihan. mas kawin juga tadi kan ya. Betul, Nah itu dia. itu alternatif buat masyarakat tentunya. Kita menuju ke pertanyaan kedua berarti ya. Ini ditujukan ke Bapepti, ke Ibu. Siapa lembaga depositori yang ditunjuk? Ini juga ada pertanyaan dari Mas Petrus, theeconomics.com, dan juga dari Mas Eko dari Medan Post. Ada Mas Hendro juga, pertanyaannya siapa sih Bu lembaga penjamin keamanan emas digital saat ini? Silakan Bu. Terima kasih Bapak Skalis. Jadi memang untuk depositori sendiri ya, atau tempat pengelola penyimpanan emas itu, dia bekerja sama juga Bu ya. Jadi ada bursanya, ada lembaga clearingnya. Kalau untuk penjaminan sendiri ada lembaga clearing berjangkanya. Nah, lembaga clearing berjangka itu adalah lembaga untuk penjaminan penyelesaian transaksi. Dan semua transaksi elektronik, kenapa dibilang digital ya Mas, digital, semua sarana
pembeli, jual beli, pencatatan semua dilakukan secara elektronik dan itu tercatat di lembaga clearing berjangka ya. Nah, dalam hal ini mungkin kalau untuk PT Treasury di PT ICH ya Pak ya, PT BKDI dan ICH. Nah, namun untuk depositorinya sendiri adalah yang sudah mendapat persetujuan dari Bapepti adalah PT ILB. Nah, itu sebagai tempat penyimpanan emas yang itu juga untuk setelah mendapat persetujuan dan kami juga sudah mengecek istilahnya melihat bagaimana kesiapan dalam penyimpanan emas ini. Seperti itu Mbak Paskalis. Oke, terima kasih Ibu Santi. Mungkin Pak Yohanes pertanyaannya sama Pak. Siapa soal lembaga penjamin keamanan emas digital saat ini? Siapa sih depositor yang ditunjuk Pak? Ya, sama jawabannya juga. Memang kalau untuk yang Treasury ini yang tadi ya ada BKDI, ICH dan ILB. ILB itu sebagai pengelola depositorinya. Jadi ya itu akan membuat aman sih sebetulnya ya. Jadi kalau sudah ada tempat penyimpanannya, artinya begini, fungsi daripada deposito itu adalah meyakinkan bahwa emasnya si para pedagang ini ada Mbak Paskalis. Jadi kalau dia transaksi, kalau dia melebihi jumlah yang ada di depositori, dia nggak bisa melakukan transaksi Mbak Paskalis. Jadi makanya mungkin saya mengundang nih untuk para pedagang emas fisik yang ada sekarang, kalau mau maju juga ya harus ada di digital juga. Daftarkan ke ICDX gitu ya, supaya bisa terdaftar dan akhirnya banyak juga penggunanya, pembelinya makin banyak gitu Mbak Paskalis. Karena di situ keamanannya lah. Kita bisa melihat bahwa apa yang dia beli itu memang sudah dipastikan ada emasnya di dalamnya gitu Mbak Paskalis. Jadi beli digital tuh bukan berarti emasnya kosong ya Enggak. Pak? Karena tadi ada aturannya juga. Ada aturannya, betul Mbak Paskalis. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Kita Sama-sama, menuju ke Mbak. pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Bisnis Indonesia, Mbak Ika Fatma. Ini pertanyaannya untuk Ibu Santi. Ini borongan nih Bu, jadi banyak pertanyaannya. Pertama, sudah berapa sih pedagang emas digital yang saat ini sudah mendapat izin dari Bapepti? Mungkin itu dulu Bu, nanti saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk pedagang emas digital yang sudah mendapat izin dari Bapepti saat ini ada dua perusahaan, yaitu yang pertama adalah PT Treasury ya, Indonesia Logam Pertama, dan yang kedua adalah PT Sakumas. Jadi ada baru dua perusahaan yang mendapat izin dari Bapepti. Oke. Dan saat ini sedang ada beberapa juga yang sedang proses pengajuan di kami. Oke. Tapi nanti kalau masyarakat mau ngecek nih, misalnya sudah ada yang tambahan lain, bisa ngecek di mana sih Bu untuk mereka yang sudah mendapat izin resmi dari Bapepti? Iya, kebetulan memang kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada Bapepti. Sudah resmi belum? Sudah ada izinnya belum nih PT Treasury? Nah, kami pasti akan menjawab baik melalui website kami maupun SMS Center dan lain sebagainya. Dan rencananya kami akan mengeluarkan rilis juga untuk penjelasan terkait pedagang fisik emas digital yang sudah mendapat izin dari Bapepti. Oke. Supaya masyarakat juga paham dan mengerti mana saja pedagang emas digital yang sudah resmi ya, yang sudah berlisensi dari Bapepti untuk kepastian ya, tentunya kepastian konsumen dalam berinvestasi seperti itu. Oke, karena harus memilih yang resmi ya Bu ya, yang sudah diberikan izin oleh Bapepti. Betul, ingat ya harus yang resmi. Nah, saya menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan untuk Pak Yudi, Pak Yohanes dan juga Mas Bima. Tapi mungkin saya ke Mas Bima dulu. Mas, jadi pertanyaannya dibandingkan dengan emas konvensional, berapa sih atau bagaimana prospek perdagangan emas digital saat ini? Ya, untuk yang konvensional itu kan biasa ya. Mas yang Bima, membeli sorry, gitu. sepertinya masih di mute. Halo? Oke, Sudah? silakan Mas. Ya, oke, baik. Jadi kalau misalkan emas yang konvensional ini, pertama tentunya peredarannya akan relatif terbatas dan pasarnya mulai tergeser ke emas digital. Karena tadi sekali orang beli berapa sih mau beli satu kilogram emas gitu ya di toko-toko yang menjual emas secara fisik kan nggak mungkin itu kan sangat beresiko juga dari sisi keamanannya, sehingga ini juga pasarnya bisa diambil kepada emas digital. Kedua, kita bisa melihat hampir 180 juta orang di Indonesia sekarang pegang gadget gitu. Jadi kalau udah pegang gadget,
cek harga emas secara fisik harus datang misalnya ke toko emas, karena harga toko emas dengan harga di Antam mungkin ada selisih kan, sehingga harus cek dulu. Itu udah keluar biaya. Sementara kalau emas digital, ceknya langsung melalui handphone, smartphone, real time, langsung melakukan pembelian nggak? Ya udah beli gitu. Jadi langsung transfer. Nah, itu salah satu keunggulan emas digital dibandingkan konvensional. Yang beli konvensional masih ada nggak? Ada. Siapa? Bank sentral. Karena bank sentral itu juga di banyak negara memang betul-betul di berangkasnya itu ada emas secara fisik gitu. Tapi kalau bank sentral kan tentu beda, nggak bisa disampaikan dengan investor retail seperti kita. Yang kalau menyimpan fisik terlalu banyak, resiko dan jadi ketar-ketir juga. Kalaupun kita simpan emas batangan di dalam safety deposit box, itu kan ada biayanya juga, Bapak sekali. Jadi banyak yang berhitung juga. Oh, nggak murah, apalagi harus jadi nasabah prioritas tertentu atau wealth customer gitu kan, baru dapat gratis safety deposit box. Artinya bagi masyarakat secara umum gitu ya, terutama generasi milenial yang mau coba investasi, bisa belajar dari investasi secara emas digital ini. Jadi saya kira emas digital punya banyak keunggulan ya, dan saya sendiri kalau disuruh memilih, apakah membeli emas batangan misalnya, katakan beli sampai 25 gram, emas batangan versus emas digital, pasti ke emas digital, karena jauh lebih secure dari segi apapun. Saya bisa katakan ya, yang masih berpikir beli emas perhiasan itu adalah investasi, itu salah besar. Coba aja beli emas perhiasan, ya, kemudian dijual kembali ke toko yang sama. Itu harganya udah turun, karena perhiasan. Oh, ya, jadi memang agak berbeda dengan emas yang sifatnya batangan, atau bullion gold, ya bilang. Nah, kemudian yang kedua, perhiasan. Ya, silakan beli perhiasan untuk acara seremonial. Status sosial, Bapak sekali, akan beda dengan fungsi dari emas batangan. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat gitu ya. Jadi investasi emas, beli emas perhiasan gitu, silahkan aja. Tapi nanti kalau dijual kembali, meskipun harga emasnya naik ya, secara rata-rata harga Antamnya mengalami kenaikan misalnya, tetapi harga emas perhiasan itu bisa menurun sangat signifikan karena sering dipakai rusak misalnya. Kalau kemudian dilebur kembali ada biayanya lagi. Dan itu sebenarnya bukan salah satu instrumen investasi. Jadi kalau investasi emas ya emas batangan. Oke. Jadi itu cuma buat status sosial ya, Mas Bima untuk memilih emas. Status sosial lah. Kalau kita lihat kan ibu-ibu yang pakai emas sampai ke atas lengan gitu ya. Ya itu is okay aja. Itu karena ada beberapa budaya, ada beberapa kultur dan seremonial membutuhkan itu. That's okay. Tapi buat milenial Gen Z kelihatannya udah beda stylenya. Jadi mereka nggak memakai emas perhiasan berlebihan gitu ya, sekedar menunjukkan status bahwa dia sudah dimiliki orang lain, Mbak Paskalis. Dia pakai cincin emas, itu aja cukup. Terima kasih Mas Bima. Saya ke Pak Yohanes. Pak, pertanyaannya, transaksi perdagangan emas digital sepanjang 2021 pertumbuhannya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak Paskalis. Jadi memang kalau berbicara tentang volume transaksi belum bisa kita hitung. Karena ICDX sendiri atau TSOE sendiri itu baru mendapatkan belum lama Mbak Paskalis. Tapi tadi saya sudah tanya-tanya khususnya untuk di TSOE dulu ya. Karena memang yang mendapatkan izin pertama TSOE, jadi itu ada di sekitaran untuk pengguna baru sendiri 200-an. Nah, volume transaksinya itu cukup lumayan. Kalau menurut saya sih untuk awal oke lah ya. Apalagi nanti dengan adanya yang saya lihat adalah kedepannya TSOE akan melakukan edukasi yang bagus sekali untuk masyarakat luas, itu sangat bagus. Dan ini mungkin salah satu yang akan membuat transaksi perdagangan fisik emas secara digital akan baik gitu Mbak Pascal. Itu sih. Terima kasih Pak Yohanes. Ya. Pak Yudi, pertanyaan dari Mbak Ika sama nih, dibandingkan konvensional mungkin Pak Yudi bisa memberi gambaran bagaimana sih prospek perdagangan emas digital saat ini Pak? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalnya bagaimana perdagangan emas digital dengan konvensional. Kalau konvensional kan ya itu terlalu beresiko. Apalagi yang tadi Pak Yuda bilang itu, Pak Yuda bilang juga udah benar banget. Kalau kita beli dalam jumlah besar itu banyak khawatirnya.
banyak takutnya kita mau simpen di mana juga gitu kan. Tapi kalau misalnya digital itu dimanapun, kapanpun, nggak mau jarak berapapun, mau dari pedalaman manapun, selama dapat namanya sinyal, ya pasti kita bisa langsung transaksi gitu. Nah jadi nggak ada halangan lagi atau misalkan yang meragukan untuk wah saya mau beli sekarang nih. Kalau mau beli ya beli aja, kapanpun bisa gitu ya. Itu bedanya dengan yang konvensional. Dan memang keamanannya lebih terjamin aja semua di dalam genggaman. Ya kurang lebih seperti itu Bu. Itu yang paling penting lagi ya, aman. Oke, terima kasih Pak Yudi. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Kurnia dari marketeers.com. Pertanyaannya soal aset kripto, NFT, metaverse, cryptocurrency yang sedang jadi tren. Bagaimana soal ini, soal keamanannya. Nah untuk Mas Kurnia mungkin kita akan bahas selain waktu. Untuk pertanyaan ini kita akan fokus terlebih dulu di hari ini soal investasi emas digital. Tentunya supaya masyarakat mendapatkan literasi yang baik, edukasi yang baik soal pentingnya keamanan berinvestasi di emas digital yang sekarang makin marak. Jadi jangan sampai salah pilih nih, masyarakat udah memberikan uangnya ternyata salah pilih. Ingat harus milih yang lembaga sudah berlisensi resmi dari Bapepti. Itu yang paling penting. Terima kasih. Tapi untuk pertanyaannya Mas Kurnia, kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Jane dari Kontan. Pertanyaannya untuk Pak Yudi. Pak, ini udah jadi lisensi, udah resmi dapat dari Bapepti. Setelah ini rencana jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang dari Treasury untuk pengembangan bisnisnya apa nih Pak? Oke, kalau dari Treasury khususnya kita akan banyak sosialisasi dan mengedukasi ya. Jadi kita akan banyak juga nanti acara-acara gitu ya untuk memberikan edukasi bahwa pentingnya investasi dari sekarang, pentingnya kalau teman-teman mau investasi di emas, dan memang dengan angka 5.000 tadi itu benar-benar menjadi satu apa ya? Menjadi satu start awal buat teman-teman milenial di luar sana untuk mulai berinvestasi. Nah, jadi dengan edukasi kita kemana-mana, dengan kita akan sosialisasi, itu akan memudahkan teman-teman di luar sana gampang menggunakan aplikasi ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan banyaklah memberi informasi di luar sana supaya yuk mulai sekarang kita aman lo pakai Treasury gitu kan. Kita bisa investasi dari mulai Rp5.000. Ya gitu Bu. Terima kasih Pak Yudi. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Ini untuk Ibu Santi. Ibu, pertanyaannya dari Mbak Indah, majalah Investor. Pertanyaannya, sebenarnya saat ini seberapa besar interest dari generasi Z, generasi milenial terhadap emas nih, terhadap investasi emas secara keseluruhan? Berapa banyak generasi keduanya yang telah berinvestasi di emas, dan perkiraan tumbuh berapa persen sih Bu dengan hadirnya Treasury untuk generasi milenial, generasi Z berinvestasi di emas? Silakan Bu Santi. Ya, terima kasih Mbak Paskalis. Jadi animo masyarakat ini sebenarnya sudah sudah lama ya terkait dengan perdagangan emas ini. Nah, namun untuk perdagangan fisik emas digital memang baru-baru dimulai di 2019 diterbitkan aturannya ya Bu ya, sehingga untuk animonya sendiri kami melihat cukup tinggi. Nah, sehingga ini kami akan istilahnya melihat nih dari pedagang emas digital yang sudah diterbitkan. Nanti kami akan melihat bagaimana transaksi yang peningkatan transaksi yang akan timbul dari perdagangan fisik emas digital ini. Nah, ini belum dapat kami lihat karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Yohanes bahwa ini nanti karena ini masih baru Bu, jadi nanti kami akan melihat bagaimana peningkatan transaksi, volume transaksinya maupun dari nilainya untuk perdagangan fisik emas digital. Namun animonya kami lihat sudah cukup baik dan perlu terus dilakukan sosialisasi tentunya dan edukasi terhadap perdagangan fisik emas digital ini, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bima Yuda tadi. Ini kan alternatif pilihan itu banyak investasi ya, maupun baik itu investasi emas maupun investasi lainnya, dan ini harus wise ya, masyarakat harus bijak, harus wise memilih alternatif investasi ini. Jadi emas pun ada pilihan kan, emas yang konvensional yang dari batangannya atau dari digitalnya. Nah, itu semua sesuai kebutuhan dengan masyarakat. Dan tapi kami melihatnya ini nanti pertumbuhannya semakin ke depannya semakin meningkat dengan banyaknya juga, ada beberapa juga yang sudah mendaftar ke kami untuk sebagai calon pedagang emas digital, dan 2 ini yang sudah muncul. Kami harap juga Treasury nanti akan meningkatkan
transaksi dari perdagangan fisik emas digitalnya, seperti itu. Terima kasih Bu Santi dan teman-teman media. Kami menyampaikan maaf sekali karena waktunya sangat singkat, tapi pertanyaannya banyak sekali yang masuk pada hari ini. Belum bisa kami jawab satu persatu, tapi nanti akan kami jawab melalui email untuk yang belum terjawab di sesi pada pagi hari ini. Dan sebelum saya benar-benar menutup, saya akan memberikan kesempatan untuk keempat narasumber pagi ini untuk memberikan closing statement. Mungkin Mas Bima terlebih dulu, Mas. Silahkan. Ya, saya besar harapannya ya terhadap Treasury ini sebagai pemain dari emas digital. Kalau bisa setelah dapat lisensi masuk sampai ke sekolah-sekolah gitu ya. Karena apa? Karena dari dulu kita diajarkan tabungan itu ya simpanan gitu ya. Tapi dengan tadi mulai Rp5.000 mungkin banyak investor yang sangat muda, bahkan generasi Z di bawahnya lagi, generasi Alpha yang akan lebih familiar untuk berinvestasi dari mulai usia dini, sehingga punya perencanaan keuangan dan literasi keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan generasi yang lebih senior. Itu saja mungkin pesannya. Makasih Mbak Paskalis, makasih Treasury dan Bu Indah dari Bu Santi dari Bapeti. Hal yang berbahagia ya, artinya khususnya buat Treasury yang sudah mendapatkan izin resmi sebagai pedagang fisik emas secara digital, saya berharap mungkin akan bisa betul-betul mengedukasi banyaknya masyarakat di luar sana supaya apa yang dari dahulu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita menyimpan emas tetap bisa dilakukan secara digital, dan ini adalah harus dilakukan oleh bersama-sama antara pedagang emas digital dan SEO maupun regulator. Itu aja mungkin Bapak sekali yang bisa saya sampaikan. Makasih. Terima kasih Pak Yohanes, Ibu Santi. Terima kasih Mbak Paskalis. Dengan telah dimulainya era perdagangan pasar fisik emas digital ini, harapan kami karena Treasury ini sebagai pedagang emas digital pertama ya, untuk terus menjalankan aktivitas kegiatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan tentunya menjaga trust masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan aturan dan meningkatkan terus edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Santi. Pak Yudi. Oke, buat teman-teman masyarakat di luar sana, dengan dikeluarkannya bahwa kita adalah lembaga yang pertama benar-benar disetujui dari emas digital ini, jangan lagi ada keraguan buat teman-teman supaya untuk bertransaksi di Treasury aman pakai Treasury. Jadi teman-teman di luar sana kalau mau menabung, mau edukasi, mau apapun itu dari sekarang udah bisa untuk kesejahteraan kita juga nantinya di masa tua. Jadi jangan ragu lagi. Jangan lupa buat teman-teman media juga pakai hashtag aman pakai Treasury. Oke, terima kasih. Hashtag aman pakai Treasury. Oke, terima kasih Pak Yudi dan teman-teman media semua. Kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Ketidakpastian ekonomi selama pandemi memberikan peluang tumbuhnya investasi emas yang difasilitasi oleh para penyedia jasa investasi emas digital, menawarkan berbagai kemudahan terutama dalam proses transaksi dan juga penyimpanan. Nah, di tengah tumbuhnya industri dan maraknya keinginan investasi dari masyarakat tersebut, pemerintah melalui Bapepti turut memberikan jaminan keamanan melalui regulasi dan juga lisensi dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa investasi emas digital. Nah, Treasury sebagai salah satu penyedia jasa investasi emas digital yang telah terregistrasi di Bapepti dengan nomor lisensi 1 menjadi yang pertama, tentunya berupaya untuk terus memberikan kemudahan dalam berinvestasi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat. Teman-teman media, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami semua. Mas Bima, Pak Yohanes, Bu Santi, Pak Yudi, terima kasih sudah berbagi informasi, edukasi terutama untuk masyarakat. Teman-teman media, kami harapkan bisa juga membantu edukasi ini untuk bisa membuat masyarakat mengerti dan paham pentingnya aplikasi dan penyedia jasa yang terregistrasi dan resmi. Sebelum saya menutup, saya Paskalis Iswari, terima kasih banyak. Mohon maaf untuk semua kekurangan pada hari ini, tapi saya akan ajak juga Mas Bima, Pak Yohanes, Bu Santi, dan Pak Yudi untuk berdiri. Mungkin kita akan berfoto. Teman-teman media yang mau mengambil fotonya bisa untuk screenshot.
Oke. Baik. Mungkin saya hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Ini kalau pakai masker nggak ketahuan ya senyum atau enggaknya ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, cuman Mas Bima nih yang kelihatan senyum. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman media atas kehadirannya pada siang hari ini. Sampai jumpa di acara yang lain. Salam sehat. Terima kasih semuanya, Bapak Skalis, Bapak Ibu. Treasury.